mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good.
saudara-saudara semua, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian's Language Worship Service dengan distance worship atau lewat online streaming. Saudara, ini adalah minggu ketiga di bulan Februari 21 yang di dalam kalender gereja dinyatakan sebagai Sunday Land pertama atau perjalanan minggu sengsara yang kita peringati betapa besar kasih Allah yang dinyatakan oleh jalan salib Yesus menebus umatnya, menebus saudara-saudara, engkau semuanya dan aku. Saudara, semua ritual-ritual ini sangat penting bagi gereja untuk mendidik umatnya berfokus kepada pertobatan di dalam kasih Kristus Yesus. Nah, saudara, saya dengar laporan-laporan bahwa sudah makin banyak jemaat yang mendapatkan vaksin dan untuk mengaktifkan imun tubuh melawan COVID. Saudara, ini benar-benar sudah terbukti karena telah dibuktikan oleh jemaat sendiri betapa vaksin tersebut sanggup melawan yang tertular. Nah, saudara, bagaimanapun juga, doakanlah. Kita bersandar di dalam doa, sehingga minta Kristus Yesus saja bekerja melalui vaksin ini agar dapat berguna bagi tubuh kita masing-masing. Saudara, ibadah in person akan dibuka lagi yang idealnya semua jemaat tidak terkecuali sampai anak-anak pun sudah mendapatkan vaksin. Karena apa? Kita tidak ingin sama sekali ada korban lagi. Saudara, tetap tekun, berdoa dan bekerja, ora et labora, serta kiranya damai sejahtera Kristus Yesus ada bagi saudara-saudara semuanya. Saudara, marilah kita sekarang mulai dengan panggilan ibadah. Allah Bapa mengasihi kita serta memanggil umatnya berbakti. Kami menjawab panggilan Tuhan oleh kasih Kristus Yesus. Allah mengasihi kita hingga diberikan putra tunggalnya. Kami percaya dan daripadanya beroleh hidup kekal. Allah Maha Kasih, dengan karunia-Nya kita hidup beranugerah. Kita bersyukur dan menyembah Allah. Oleh sebab besar kemurahan-Nya, dipermuliakanlah Kristus Yesus dalam persekutuan Roh Kudus. Saudara, mari kita sekarang lanjutkan dengan corporate prayer atau doa bersama-sama. Allah Maha Kasih, ampunilah kami dari dosa kesalahan kami, baik yang kami ucapkan maupun dalam pikiran dan hati kami. Kami penuh luka di hati dan tidak dapat menolong diri sendiri, bahkan saling bersengketa dengan sesama. Ampunilah kami Tuhan atas semua keburukan hati dan perbuatan kami. Hanya oleh cinta kasih-Mu, tolonglah agar pertobatan kami diperkenan oleh-Mu saja. Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Peliharakanlah dan tuntun jalan kami dalam Roh Kudus, terang kebenaran Tuhan, agar kami tidak tersesat. Tolonglah kami setiap hari untuk hanya bersandar dalam kemurahan penyertaan-Mu, yang di dalam nama Kristus Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Allah Bapa Maha Kasih, keadilan dan kasih-Nya tak terhingga bagi umat panggilannya. Karena itu, saudara-saudara, marilah senantiasa berjalan dengan jujur dan taat hanya kepadanya saja.
yang oleh kasih karunia-Nya tersebut diberikannya Kristus Yesus bagi engkau, kau dan aku. Serta di dalam terang Roh Kudus dipimpinnya kita ke dalam jalan kebenaran setiap saat, setiap waktu. Hidup umat beriman selalu di dalam pantauan Allah Bapa Surgawi, sumber rahmat. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita setia dan dengar-dengaran firman-Nya sebagai bekal hidup kita yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Terpujilah Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan dimulai dengan bacaan pertama yang diambil dari Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 8 dan bacaan kedua dari 1 Korintus pasal pertama ayat 18 sampai 25 dengan judul khotbah Hikmat Allah versus bijak manusia, God wisdom versus human wisdom. Nah, saudara, marilah kita tundukkan kepala, mohon kita berdoa, mohon Roh Kudus menolong kita agar kita dapat mengerti firman Tuhan yang begitu mulia. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Sang Pemelihara hidup, kami bersyukur atas panggilan firman yang akan kami terima sebagai nutrisi iman yang mengarahkan kami kepada hidup yang kekal, penuh rahmat kebenaran Tuhan. Penuhilah kami dengan Roh Kudus agar firman Tuhan menjadi pembaru hidup umat berjalan dalam kebenaran Tuhan saja. Mohon Tuhan Yesus, ampunilah kami masing-masing atas banyak kelengahan, bahkan tidak hidup tulus dan jauh dari kebenaran Kristus Yesus yang seharusnya kami berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berseru dalam sembah dan syukur kami di dalam Kristus Yesus saja. Perbaharuilah kami Tuhan, agar menjadi umat Tuhan yang setia, hidup kudus dan benar bagi Dikau. Berkati live streaming ibadah ini Tuhan, sebagai sarana kami mendapatkan nutrisi iman oleh kasih Kristus Yesus yang dipermuliakan oleh setiap kami. Kiranya sembah hormat kami hanya bagi-Mu saja, Allah Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya, dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, nanti setelah pemberitaan firman, pembacaan firman, kita akan menyanyi pujian bersama yang liriknya ada di layar saudara pula. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 8. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Suruhkanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyarikanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.
Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Demikianlah firman Tuhan minggu ini. Terpujilah namanya. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi sesuatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yunani sesuatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab orang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin.
dan suci selamanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. God wisdom versus human wisdom. Hikmat Allah versus bijak manusia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, kita mulai masuk dalam Lent season. Artinya sama dengan melacak jalan-jalan sengsara yang diawali dengan Rabu Abu tanggal 17 Februari kemarin yang lalu. Selama 6 minggu berturut-turut sampai Jumat Agung. Saudara, sekaranglah waktunya tiba kita bercermin diri terhadap kasih Yesus dalam perjalanannya ke Golgota. Untuk itu, saudara, dari hari ke hari, minggu ke minggu, dalam masa Lent season ini, mari renungkanlah betapa kasih Kristus Yesus yang begitu tiada taranya, saudara, di dalam menebus kita, umat-umatnya yang dikasihi ini. Saudara, kita pun sadar bahwa di tengah-tengah publik ada simbol-simbol seperti halnya kebinasaan, kematian, pembunuhan adalah topik-topik di tengah masyarakat, baik disiarkan di radio, televisi, yang mengundang begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang disertai berbeda-beda. Lagi-lagi juga ditambah kisah-kisah yang muskil untuk sulit dipercaya. Oleh sebab itu, saudara, peristiwa-peristiwa itu, maka publik kemudian di dalam perkembangannya mencoba mencari tahu salah siapakah atau siapakah yang bikin onar sampai-sampai peristiwa-peristiwa tragis di dalam publik kehidupan lingkungan ini terjadi yang menjadi konsumsi berita harian-harian. Saudara, apakah dapat ditemukan lagi tempat yang aman, bebas dari polusi, kemurkaan manusia? Atau minimalnya, dapatkah ditemukan jalan untuk berdamai antara satu dan lainnya? Firman Tuhan justru menjabarkan sangat jelas bahwa hikmat manusia, sekali lagi, bahwa hikmat manusia itu seyogianya bodoh. Ayat 21 dijelaskan, oleh karena dunia tidak mengenal Allah, dan Allah pun menjadi tidak berkenan, bahkan membinasakan hikmat orang dunia yang mengira arif tersebut. Apalagi bila dikaitkan dengan pemberitaan Injil yang oleh orang dunia dianggap kebodohan karena sudah saking kebablasan cara berpikir orang dunia ini. Saudara, penebusan Yesus di dalam misi keselamatan umat pun oleh dunia yang bodoh ini dipertanyakan dengan negatif, sehingga muncullah banyak teori serta jawaban negatif. Sebab itulah, saudara, Rasul Paulus dengan tegas menjawab dan memperingatkan
jemaatnya di Korintus yang hari ini itu memperingatkannya untuk kita, kau masing-masing dan aku. Di ayat 18 dinyatakan bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan ini, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan Injil adalah justru kekuatan Allah bagi umat yang telah diselamatkan, engkau satu persatu dan aku. Tegas saudara, bahwa untuk kau dan aku yang telah diselamatkan ini, berita salib adalah justru anugerah, adalah kekuatan Allah. Oleh sebab itulah, kau dan aku perlu tekun, rajin, taat, dan tulus di dalam ibadah tiap-tiap saat untuk memupuk iman sehingga kebodohan dunia ini yang sesat ini tidak sampai meracuni kita masing-masing. Dan saudara, jangan sampai Allah marah sebab berita firman toh sudah disampaikan melalui nabi-nabinya, nubuatan-nubuatan firman, dan hari ini gerejanya di mana-mana di seluruh pelosok bumi. Saudara yang dikasihi Kristus, sudah sekian abad Allah bersabda dengan kesadaran bahwa dikirimkannya putra tunggalnya untuk disalib sebagai korban penebusan kau dan aku. Di kayu salib itu, Yesus mendapat cambukan bagi kita, menggantikan kita. Hingga siksaan kematian sebagai gantinya engkau dan aku. Yang menurut dunia ini suatu yang bodoh. Padahal kenyataannya yang kasat mata bahwa Yesus bangkit dari kubur. Menjadi bukti nyata kemenangan Kristus Yesus atas dosa. Dan sebaliknya menjadi hukuman bagi orang dunia yang bodoh tersebut. Saudara, maka sekarang jadilah engkau dan saya sungguh-sungguh beruntung, beranugerah, dan percaya kepada berita firman yang tidak direka-reka sendiri. Kita pun akan mendapatkan hidup kekal bersama dengan Kristus Yesus sendiri. Saudara, di sisi lain, siapapun yang menyangkal salib Yesus dan sok pinter dengan teori-teori dunia yang belakangan ini banyak beredar di mana-mana, saudara, itulah justru menjadi suatu kebodohan. Mereka akan mati kekal dalam api neraka. Bahwa Yesus sendiri mengatakan, kalau kematiannya yang not make sense itu, bahwa analisa apapun orang-orang pandai dunia ini mengatakan kalau kematian salib itu tentu tidak benar. Maka firman justru berkata di 1 Korintus pasal 1 ayat 19. Saudara, catat dan garis bawahilah. Demikian bunyinya. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak itu akan kulenyapkan. Demikian firman Tuhan. Maka dari itulah saudara, justru salib yang menjadi batu sandungan orang-orang duniawi tersebut dan menjadi kebodohan mereka, menjadi kemudian dilema bagi
orang-orang dunia yang bodoh, tetapi menjadi anugerah keselamatan untuk kau satu persatu dan aku yang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa salib itu bukan cuma gambaran umat yang selamat tok, saudara, namun justru berita anugerah. Sekali lagi, bahwa salib itu justru berita anugerah. Yesus berdoa, Lukas pasal 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saudara, sebab di sisi lain, sampai-sampai Yesus merasa begitu sakitnya, saudara, dan pedihnya ditinggalkan Allah. Seruannya di Markus pasal 15 ayat 34, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, Yesus pergi dengan dikjaya dan kemuliaan kasih umat yang dicintai ini. Saudara, umat pun menjadi bukti nyata atas fakta sejarah dengan terkagum-kagum. Saudara, sampai serdadu-serdadu yang bodoh dan kejam itu pun mengakui. Markus pasal 15 ayat 39, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada awalnya publik melihat Yesus mati, mengira bahwa salib itu pertanda penderitaan Allah. Tetapi ketika diikuti prosesi jalan salib yang sangat kejam, dipikul oleh Sang Mesias, disiksa sampai berdarah-darah, sampai dia menyerahkan nyawanya, barulah umat mengerti bahwa Allah pun ikut menderita, yang diikuti dengan kegelapan pada jam 12 di seluruh daerah itu selama 3 jam berturut-turut. Ayat 33. Maka seiring dengan derita Yesus, kita harus sadar bahwa Allah merasakan pula derita umat yang ditanggungnya. Di dalam hal ini, Sang Mesias yang Immanuel itu, Kristus Yesus, menanggungnya. Saudara, bahwa kasih Allah menjadi nyata untukmu, dan untukku. Namun tidak bagi umat dunia yang bodoh. Dan bagi yang sok pinter, mereka-reka jalan keselamatan yang diciptakan oleh elite-elite agama palsu. Ingat saudara, sekarang ini lagi gegap gempitanya elite-elite agama palsu meneriakkan jalan keselamatan yang diciptakan dari pikiran sendiri, dari buku-buku mereka yang diciptakan sendiri. Saudara, berhati-hatilah. Karena kita sudah mempunyai iman di jalur terang Roh Kudus yang benar, yaitu kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, yang merupakan pengejawantahan Allah Bapa Surgawi yang hadir di tengah-tengah umatnya. Amin. Nah saudara, dari awalnya orang menyaksikan salib Yesus hingga hari ini, maka tidak ada gambaran lain, yaitu melihat kasih Allah, anugerah Allah yang didemonstrasikan dengan gamblang, yaitu pada saat Yesus meradang sengsara di kayu salib tersebut.
Inilah yang dikatakan kasih dari dalam derita kematian itu. Kasih yang keluar dari derita tersebut. Sebagai karya penebusan yang begitu besar bagimu dan bagiku. Di dalam satu misteri Allah yang hanya dapat dipahami, dimengerti oleh umat panggilan yang beriman saja. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, pada awalnya dimulai dengan murid-murid pertama yang melayani publik. Sangat pasti sulitlah menjabarkan koneksi kematian Yesus disalib dengan pengampunan. Namun dengan tidak ragu-ragu lagi bahwa kepastian keselamatan adalah iman yang harus bertitik tolak dari Kalvari. Sekali lagi, keselamatan adalah iman yang harus bertitik tolak dari Kalvari. Yaitulah kasih Allah sebagai anugerah bagi keselamatan umatnya, kau dan aku. Saudara, karena itulah saudara kita dididik pada saat kita dilukai. Engkau tidak harus menderita dulu untuk dapat memaafkan, tetapi justru derita di dalam bentuk mengampuni. Salib Yesus bagi umatnya yang beriman memberikan satu wacana yang baru, sehingga umat bisa saling mengampuni sesama teman, maupun di dalam kehidupan suami istri pun dapat saling memaafkan. Saudara, bahwa derita tersebut membawa perubahan, bahwa mengampuni itulah membawa rahmat yang membentuk new relationship. Oleh karena itu, saudara, marilah pandai-pandailah membawakan doa bagi orang-orang yang bertolak belakang dengan saudara. Dan pandai-pandailah untuk mengampuni orang yang menyakitimu. Itulah sebagai pembawa rahmat di dalam masing-masing kita mempunyai new relationship terhadap Yesus sendiri sebagai pembawa kasih untuk sesamanya. Nilai dari derita salib ini adalah nilai Kristus yang mengampuni. Garis bawahi saudara bahwa nilai dari derita salib ini adalah nilai Kristus yang mengampuni. Maka inilah yang menjadi nilai gereja, nilai persekutuan, yaitu saling mengampuni yang mengarah kepada perubahan baru yang dimungkinkan oleh kasih Kristus Yesus yang dunia ini tidak pernah mengerti. Maka saudara, jadilah engkau masing-masing umat-umat beriman yang ikut dalam derita Yesus yang membuahkan kasih tersebut bagi sesama. Maka engkau pun menjadi murid-murid pertamanya sebagai kesaksian bagi Allah terhadap kasih-Nya di dunia ini. Amin. Saudara-saudara, setelah menerima firman Tuhan, marilah kita menyatakan iman kita berdasarkan pengakuan dari pengakuan iman rasuli. Marilah bersama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sekarang tiba waktunya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang jujur, taat, dan setia, serta mengerti untuk mengucapkan syukur, saudara, atas rezeki rahmat yang Tuhan Yesus berikan dari hari ke hari. Marilah saudara persiapkanlah amplop persembahan saudara, dan kemudian alamatkanlah, poskan dengan alamat yang tertera juga di layar saudara. Saudara, sebelumnya, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini. Saudara, Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, berlimpah rahmat pemeliharaan Tuhan bagi kami yang Dikau kasihi. Dengan bersyukur, kami datang untuk menyatakannya dalam bentuk persembahan ini. Mohon Tuhan berkenan agar persembahan ini dapat menjadi misi gereja, pembawa terang firman Tuhan untuk umat sesamanya. Hanya oleh karunia rahmat Kristus Yesus saja, bentuklah kami Tuhan menjadi murid-murid-Mu, anak-anak-Mu yang tangguh, pembawa berita kesaksian atas kasih Allah yang tak terhingga, sehingga sekarang kami ada sebagaimana adanya. Kristus Yesus, Dikaulah saja Juru Selamat, penolong kami, tempat kami berlindung, pembela, dan tempat kami bergantung, mengatasi semua pergolakan dunia tempat kami tinggal sementara ini. Yang dengan persekutuan Roh Kudus memberikan kami terang yang terarah kepada jalan kebenaran itu sebagai langkah jejak yang harus kami tempuh, sehingga kami selalu berada di dalam jalur persekutuan umat yang dibenarkan oleh firman kehidupan dengan makin setia, taat mengarah bagi Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Ya Tuhan, tengoklah kami masing-masing satu persatu kepadamu. Kami mau berdedikasi menjadi anak-anak Kristus Yesus yang dapat dipercayakan untuk bekerja dan bersaksi bagi kemuliaan Kristus Yesus, serta hidup yang berfaedah bagi misi Kristus sendiri terhadap sesama kami. Kami bersyukur, mohon terimalah sujud sembah kami Tuhan, dan persembahan ini agar menjadi refleksi kasih Tuhan bagi kami masing-masing. Sekiranya Dikau berkenan menerima dan memberkatinya, yang di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Saudara-saudara, jangan ragu-ragu. Kalau ada permintaan doa khusus, silahkan teks saya atau berikan message ke saya, saudara, dan kita akan ikut sertakan di sini. Mari saudara kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Maha Kasih, di dalam kasih pertolongan, naungan tangan yang perkasa, sajalah Tuhan, kami aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Bersama ini kami naikkan doa-doa syafaat ini. Mohon yang berkenan Tuhan kabulkan, serta mantapkanlah iman kami bagi yang sedang menanti proses doanya berlangsung. Di dalam nama Kristus Yesus, sekiranya damai sejahtera serta perlindungannya diberikan bagi seluruh umat pendengar ibadah ini, agar masing-masing kami hidup bahagia dan terlindung dari pandemik yang masih berlangsung. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi seluruh umat pendengar live streaming ini, untuk hanya bersandar atas kasih karunia Sang Mesias, Kristus Yesus saja. Juga bagi mereka yang bekerja di front terdepan healthcare sehari-hari, dan bagi seluruh umat masing-masing di dalam pekerjaannya, mereka dan bersama keluarga-keluarga yang stay home. Terlindungilah kami Tuhan, hanya oleh kasih Kristus Yesus, dengan aman di tangan Kristus Yesus saja, dari virus pandemik ini. Selamat dan sehat bahagia, hanya oleh kasih Yesus, sobat yang setia selalu ada. Berkatilah Tuhan, vaksin yang sudah beredar untuk publik diberikan untuk umat Tuhan hanya di dalam kuasa pertolongan, di dalam nama Tuhan Yesus saja. Berkatilah agar vaksin ini benar-benar berkhasiat sebagai penolak virus, dan hanya di dalam Kristus Yesus saja. Kami berdoa, berkati Tuhan vaksin ini, memberikan rasa aman bagi kami satu persatu. Oh Tuhan, kami berdoa juga bagi saudara-saudara yang masih dalam perawatan lanjutan. Mohon Tuhan Yesus pulihkan kesehatannya. Juga yang sedang dalam kedukaan, mohon Tuhan Yesus hiburkan bahwa Dikaulah sahabat umat yang setia, hingga kami tetap kuat menghadapi, menjalani hari-hari depan yang berkemenangan bersama Dikau. Kami berdoa juga bagi kesejahteraan umat, serta rezeki sebagai nafkah hari demi hari, secara umum, baik yang tinggal dimanapun, Tuhan, agar masing-masing di dalam perjalanan hidupnya, sekiranya Tuhan Yesus bercampur tangan, memeliharakan kami oleh rahmat anugerah Tuhan yang hadir bagi kami satu persatu. Bersyukur atas penyediaan Kristus Yesus, dan dengan pertolongan Roh Kudus, berilah kami tubuh sehat dan hati yang bahagia, yang dengan tekun datang kepada firman Tuhan, yang jadi sumber kekuatan kami. Tuhan Yesus, dikala umat, sahabat umat yang setia, bagi anak-anak-Mu, ya Tuhan, di dalam keluarga Allah Bapa, dengan pertolongan Roh Kudus, yang memberikan terang di jalan kami. Mohon Tuhan, berkenanlah atas seruan doa kami ini, yang dengan penuh syukur kami panjatkan, maka sekiranya damai sejahtera dan kebenaran Kristus Yesus senantiasa beserta dengan kami, dan yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan menjadi milik saudara, serta anugerah pemeliharanya beserta dengan saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Saudara, sekali lagi selamat sore. Sampai kita berjumpa kembali minggu depan di dalam kesempatan yang sama. Saudara, tetaplah setia. Jesus loves you all. Saudara, kita akan akhiri seperti biasa dengan postlude. Saudara boleh nyanyikan bersama-sama, saudara. And may God bless you all. Saudara, sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin.